Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak minta maaf karena 2 minggu kita tidak bisa bertatap muka. Memang ada kegiatan pengabdian yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Bapak memberikan tugas kepada teman-teman sekalian, yaitu mempelajari materinya secara langsung. Baiklah, kita buka pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika dan hukum bisnis. Kenapa kita ketika membuka suatu usaha harus memiliki etika dan mematuhi hukum-hukum bisnis yang berlaku. Gitu. Jadi, karena etika ini adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, atau suatu adab yang kita harus miliki di dalam berbisnis, maka kita harus lakukan itu. Kita harus menjaga itu. Dan tentunya, kenapa hukum bisnis harus kita patuhi? Kalau hukum ini kita tidak patuhi, maka akan berdampak kepada usaha kita akan di blacklist atau ditutup dengan pemerintah setempat. Contohnya sudah banyak. Contohnya sebelum Domino's Pizza itu dibuka, atau sebelum suratnya keluar, mereka sudah membuka terlebih dahulu. Sehingga karena menurut pemerintah mereka belum waktunya buka dikarenakan izinnya belum keluar, maka pemerintah melakukan penutupan terhadap Domino's Pizza itu. Kalau ini integrasi kepada IKA, oke, kita. Mengapa di sini kan tadi Bapak sudah sampaikan mengapa di dalam bisnis perlu beretika. Kalau kita tidak beretika, maka bisnis kita itu tidak akan maju. Kelemahan orang-orang kita ketika menjalankan bisnis, hal yang kecil saja, misalnya kita membuka warung, itu terkadang kita tidak memiliki etika kepada orang yang membuka warung di depan kita. Kenapa seperti itu? Karena kita menganggap orang yang ada di depan kita atau orang yang membuka warung kembali atau membuka warung yang sama, itu adalah pesaing. Solusinya adalah kita harus mengikuti yang namanya jejak orang-orang Tionghoa ya. Tionghoa itu mereka tidak menganggap semuanya pesaing, mereka menganggap itu adalah rekan kerja mereka atau rekan bisnis mereka. Kenapa seperti itu? Karena ketika di toko mereka tidak memiliki suatu produk, maka mereka dapat mengambil kepada toko yang lainnya. Mereka sama-sama membagi keuntungan di situ. Intinya, dengan persatuan mereka atau dengan cara mereka melakukan seperti itu, maka dapat meningkatkan bisnisnya secara bersama-sama. Tetapi kalau di orang-orang kita, itu tidak berlaku seperti itu. Orang kita selalu mengatakan bahwa ketika membuka usaha yang sama, maka itu adalah pesaing. Padahal ketika kita menganggap itu adalah pesaing, maka usaha kita akan terganggu. Karena apa? Ketika kita melihat perusahaan orang lain maju, perusahaan kita tidak maju, atau jualan kita maju, atau jualan mereka tidak maju, maka akan saling menjatuhkan. Jadi di sini ya, jadi ukuran suatu bisnis itu hanya bukan profit saja. Kenapa? Karena bisnis itu bukan berkaitan hanya dengan profit. Karena profit itu ada tujuan dari kita membuka usaha. Tetapi profit bisa didapat apabila kita memiliki yang namanya etika di dalam bisnis dan juga menjalani aturan-aturan yang berlaku. Di unmute ya yang ini ya. Silakan di unmute. Anggia, silakan di unmute ya. Yang kedua yaitu
Karena bisnis ini dilakukan di antara manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga membutuhkan interaksi. Di dalam interaksi itu kita harus menanamkan yang namanya etika. Kita harus saling menghargai kepada orang lain. Kita harus menghargai kepada satu sama lainnya. Sehingga akan terjalin suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang ketat. Maka dalam persaingan bisnis, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma. Jadi, walaupun kita bersaing, maka bersainglah secara sehat. Jangan bersaing secara tidak sehat. Karena apa? Kalau bersaing tidak secara sehat, maka yang rugi adalah kita. Orang yang menurut kita akan rugi, itu mereka akan untung. Tetapi kita yang merasakan untung, itu akan menjadi rugi. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Jadi karena sudah ada kemampuan dalam mengambil suatu keputusan, maka keputusan yang diambil harus mampu dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah prinsip kejujuran. Di dalam etika bisnis, kejujuran itu hal utama. Dikarenakan apa? Hal utamanya kejujuran adalah hal yang dilihat oleh para rekan-rekan kerja kita atau rekan-rekan bisnis kita, bagaimana cara kita berbisnis, apakah jujur atau tidak. Kalau jujur tentunya akan dipertahankan, bahkan mereka ingin menjalin kerjasama, tetapi apabila tidak dilaksanakan secara jujur, maka mitra kita atau rekan-rekan bisnis kita akan melakukan pengunduran diri atau mengundurkan diri semua. Atau akan menjauh kepada kita. Yang ketiga, prinsip keadilan. Bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing. Dan tidak ada yang boleh dirugikan. Jadi, di dalam prinsip keadilan ini, kita harus saling menguntungkan. Tidak ada yang boleh dirugikan. Jadi dengan kita saling untung, maka sama-sama perusahaan itu akan maju. Tetapi kalau misalkan salah satunya rugi, maka akan mengalami kerugian mitra kita tersebut. Selanjutnya adalah prinsip saling menguntungkan. Jadi walaupun kita seolah-olah bersaing, siapa yang tahu Alfamart dengan Indomaret? Coba kita lihat. Alfamart dan Indomaret itu mereka seperti bersaing, tetapi pada kenyataannya mereka tidak bersaing sama sekali. Bahkan mereka Alfamart buka di suatu tempat, Indomaret buka juga di sebelahnya. Apakah mereka bersaing? Tidak. Mereka itu tidak bersaing. Mereka hanya menjalankan bisnis untuk menutup ruang gerak pesaing lainnya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima adalah prinsip integritas moral. Jadi, ketika kita melaksanakan suatu bisnis, itu ada moral yang harus kita jaga, yaitu moral kita dan juga moral rekan-rekan bisnis kita. Kalau moralnya kita tidak jaga, maka akan berpengaruh juga kepada perusahaan kita. Artinya apa? Kalau perusahaan mereka jelek, maka kita juga akan jelek perusahaannya. Ada yang tanyakan? Kita lanjut. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal dengan good corporate governance. Artinya di sini prinsip pengelolaan perusahaan yang baik ini harus dilakukan dengan yang pertama prinsip fairness, prinsip transparansi, accountability dan responsibility. Tetapi kebanyakan suatu perusahaan itu hanya 3 ini, biasanya meliputi 3 ini. Tentang transparansi, akuntabilitasnya seperti apa, responsibilitasnya seperti apa. Jadi
Tiga ini yang biasa digunakan. Kalau yang keempat ini, yang pertama ini jarang digunakan. Jadi good corporate governance ini harus semua kita lakukan. Bukan hanya sebatas perusahaan yang harus pengelolaan perusahaannya yang good corporate governance, tapi ada namanya dalam pemerintah namanya good governance. Good governance artinya apa? Cara memimpin atau mengelola perusahaan yang baik. Kalau di perusahaan tentunya harus menggunakan good corporate governance ini. Di dalam prinsip etika bisnis, tentunya kita harus melihat budaya yang ada di sekitarnya. Bapak dulu sudah pernah sampaikan bahwa orang Afrika kenapa lebih senang mereka tidak menggunakan sandal daripada menggunakan sandal. Itu adalah bagian dari budaya mereka. Alasannya karena harga sandal itu lebih mahal di sana daripada harga makanan. Makanya mereka lebih mengutamakan makanan daripada sandal. Makanya lebih baik mereka tidak menggunakan sandal daripada tidak makan sama sekali. Ini. Di dalam semangat Bushido atau yang dimuatkan oleh salah satu bangsa Jepang dengan budayanya yaitu dilandasi dengan kejujuran, keberanian, keadilan serta kesetiaan, kedermawanan dan pengendalian diri. Di dalam semangat ini atau semangat budaya ini, budaya Bushido ini harus betul-betul dilandasi dengan kejujuran. Yang pertama tadi Bapak sampaikan bahwa kejujuran itu hal utama yang harus kita miliki. Keberanian ini keberanian kita dalam menjalin kerjasama kepada para rekan-rekan bisnis kita. Keadilan di sini, keadilan itu artinya kita tidak saling merugikan antara kita dengan mitra bisnis kita. Kalau kita saling merugikan, maka itu sama dengan persaingan tidak sehat. Selanjutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan ini juga harus kita miliki. Kenapa? Karena kesehatan ini dikala salah satu perusahaan itu mengalami penurunan, maka kita harus siap membantu mereka untuk meningkatkan kembali. Serta pengendalian diri terakhirnya, pengendalian diri. Kenapa pengendalian diri ini? Karena kita harus mawas diri. Perusahaan juga harus mawas diri. Kenapa? Kalau perusahaan itu tidak mawas diri, maka akan melakukan segala cara. Tetapi kalau kita memiliki dapat mengendalikan diri, maka perusahaan itu akan berjalan pada relnya atau berjalan pada tempatnya. Ini nih, yang terjadi saat ini di negara kita, bahkan di negara-negara luar, itu adalah banyaknya penyimpangan bisnis, terutama pada etikanya. Makanya sering disebut kalau di bangsa kita adalah undang-undang itu dibuat bukan untuk dipatuhi, tetapi undang-undang dibuat untuk dilanggar. Salah satunya penyimpangannya itu misalkan ketika mendekati hari raya kurban, banyak sapi gelonggongan. Kenapa seperti itu? Karena menyimpangkan etika ini. Etika bisnis yang harus kita lakukan tetapi disimpangkan. Yang penting saya mendapatkan suatu profit, keuntungan dan keuntungan. Kalau orang sudah berpikir tentang keuntungan terus-menerus dan tidak memikirkan kemanusiaannya, maka dia akan melakukan segala cara, walaupun cara itu adalah cara yang salah. Gitu. Bahkan banyak para koruptor, orang-orang yang korupsi itu biasanya mereka disuap oleh para pengusaha untuk melancarkan suatu keinginan mereka, suatu usaha mereka. Sehingga terjadilah sogok menyogok, suap menyuap. Ketika tertangkap, maka semuanya akan tertangkap. Ini adalah penyimpangan dari suatu etika bisnis ini. Etika juga itu dipandang sebagai state of the art atau kebaruan. Kebaruan hukum ya, kebaruan hukum. Di mana hukum kenapa harus diperbaharui? Kalau tidak diperbaharui, maka ada hal-hal yang belum terjadi atau muncul baru, kemunculannya baru, maka belum dapat diatur. Contohnya ada saat itu ada namanya kripto. Kripto belum diatur di undang-undang kita, maka segera dibuat aturan yang baru tentang dunia kripto. Jadi dengan adanya aturan itu,
maka para pemain atau para pelaku kripto itu harus mengikuti jalur-jalur yang telah ditetapkan atau undang-undang yang telah ditetapkan. Kalau tidak mengikuti itu, maka contohnya ada yang tahu Indra Ken kira-kira? Atau Doni Salmanan? Tahu Pak, afiliator. Afiliator. Mereka mengatasnamakan, yang pertama adalah mengatasnamakan kripto. Tetapi di dalamnya ternyata itu bukan kripto. Nah, itulah yang disimpangkan. Karena kripto sudah ada aturannya, seolah-olah, oh kalau kripto namanya kita gembar-gemborkan ini adalah kripto, maka tidak akan terkena apa-apa. Tetapi setelah diselidiki, oh ternyata itu adalah tentang perjudian, bukan kripto. Gitu. Sama sekarang ya, yang baru itu adalah yang rumah judi 330 ya, kalau tidak salah. Itu juga sama, di luarnya mengatakan bahwa ini adalah kripto, tapi ternyata itu adalah rumah judi. Makanya dengan pembaruan undang-undang ini, maka akan membuat orang-orang yang melanggar akan terjerat pada hukumnya. Jadi intinya ketika kita melakukan suatu usaha apapun, kita harus melihat hukumnya apa dan etikanya apa. Etika bisnis harus kita jalani dengan benar. Jangan sampai kita melanggar. Kalau kita melanggar, maka itu akan berdampak kepada diri kita sendiri. Banyak pengusaha yang mainnya suap menyuap, itu tertangkap ketika mereka melakukan suap. Selanjutnya adalah pengertian dari hukum bisnis. Kenapa bisnis harus ada aturan hukumnya? Kalau suatu bisnis tidak diatur, maka akan semrawut dia di sana. Banyak orang-orang yang akan merampas rekan-rekan bisnis yang lainnya. Banyak orang-orang akan melakukan pelanggaran. Makanya perlu diatur yang namanya hukum bisnis di sini. Kalau adanya hukum bisnis, maka bisnis itu akan teratur. Tidak akan menyalahi aturan yang telah dibuat. Kalau ada namanya kesalahan dalam pelanggaran hukum, maka itu disebut dengan penyimpangan. Jadi semua apapun itu harus dibuat hukumnya. Baik hukum bisnis maupun hukum yang lainnya. Di sini, hukum bisnis ini diartikan yaitu seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Ini dalam hukum bisnis. Jadi yang diatur itu adalah aktivitas para pelakunya. Aktivitas para pelakunya yang dibatasi dengan hukum-hukum itu. Yang selanjutnya adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Jadi di sini yang pertama adalah aktivitas manusianya, yang kedua aktivitas dari perusahaannya. Jadi hukum bisnis ini berkaitan dengan mengatur aktivitas manusia yang menjalankan bisnis tersebut dan juga perusahaan yang ada di dalamnya. Ini. Ada yang tanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan. Di dalam Al-Quran juga, itu ada sebagian yang disebut dengan hukum. Yaitu, contohnya kalau kita mencuri, maka dalam aturan agama Islam, maka tangannya harus dipotong. Itu adalah aturan. Aturan itu untuk apa? Aturan itu adalah alat kontrol atau alat pengawasan yang digunakan untuk tidak dilanggar. Salah satunya, misalkan kita melakukan pelanggaran saja, ketika orang melakukan pelanggaran atau perusahaan melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan suatu
sanksi. Makanya hukum ini sebagai alat pengawasan. Jadi ketika kita akan melaksanakan suatu usaha, yang dilihat pertama bukan untung ruginya, tetapi yang dilihat pertama adalah bagaimana hukumnya. Artinya di sana hukum sebagai alat kontrol dari usaha. Selanjutnya adalah suatu bisnis apapun itu tidak akan pernah lepas dari hukum. Baik bisnis itu secara nasional, secara lokal, maupun secara internasional. Itu sudah ada hukum yang mengaturnya atau aturan-aturan yang mengaturnya di dalamnya. Karena hukum itu adalah, hukumnya dibuat, kalau bisnis internasional dibuat adalah untuk melindungi para pengusaha-pengusaha yang ada di dalam negara tersebut. Kalau misalkan ada namanya kita sudah di ASEAN itu MEA misalkan, Masyarakat Ekonomi ASEAN, itu masing-masing dari negara yang tergabung ke dalam MEA itu sudah diatur hukum-hukumnya, bagaimana cara melakukan perdagangan di negara-negara yang ada di ASEAN itu. Jadi untuk apa? Untuk melindungi orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang ada di dalamnya. Oke, etika bisnis sendiri ini merupakan dasar dari terbentuknya hukum, dan juga bukan sebaliknya hukum yang membentuk etika bisnis, tapi adanya etika bisnis mendasari terbentuknya hukum. Adanya bisnis merupakan landasan utama para pemerintah atau orang-orang terkait di dalam pemerintahan itu membuat aturan untuk membahas tentang etika bisnis ini atau untuk mengatur yang namanya etika bisnis atau bisnis di dalam suatu negara. Sehingga etika ini disebut dengan cabang dari filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Tadi sudah disebutkan bahwa etika ini merupakan perilaku, merupakan adab yang harus dimiliki oleh seseorang. Makanya di dalam Islam kenapa adab itu paling utama, paling tinggi. Tidak akan diterima ibadah seseorang tanpa ada ilmu. Tidak akan diterima sholat seseorang tanpa adanya ilmu. Ilmu seseorang akan rendah apabila dia tidak memiliki yang namanya adab. Begitupun dalam bisnis. Ketika tidak memiliki etika dalam berbisnis, maka akan dikucilkan dengan pengusaha-pengusaha lain. Ada yang tanyakan? Selanjutnya adalah etika berkaitan dengan tentang apa yang benar dan yang salah. Jadi etika ini sendiri itu sudah membahas tentang legal atau tidak, legal atau ilegal. Kalau legal berarti itu boleh dilakukan, tapi kalau ilegal itu artinya yang tidak boleh dilakukan. Jadi etika ini tentunya akan membahas tentang legal atau tidak. Ketika kita mendirikan, membuka suatu usaha, maka kita akan berkaitan dengan legal atau ilegal. Kalau ilegal, maka kita harus hindari. Kalau legal, maka kita harus lanjutkan. Selanjutnya adalah tidak semua etika diatur secara penuh dalam hukum. Karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis. Jadi etika bisnis ini sendiri, makanya tadi disebutkan bahwa harus ada namanya state of the art-nya. Kenapa? Ketika muncul etika yang baru atau dalam etika bisnis yang baru, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang baru. Suatu undang-undang yang mengatur etika yang baru tersebut. Selanjutnya adalah hukum harus dapat memodifikasi ya harapan dari etika bisnis. Jadi hukum itu harus dapat menjadi suatu harapan atau suatu landasan bagi para pengusaha dari etika bisnisnya. Walaupun hukum itu tidak dapat merangkum semuanya atau melindungi semuanya atau mengawasi semuanya, tetapi hukum sendiri harus dapat memberikan harapan kepada para pengusaha terkait etika bisnisnya
walaupun tidak dapat seluruhnya terakomodir dengan hukum tersebut. Selanjutnya adalah pemahaman bidang hukum. Di dalam bidang hukum sendiri, penting bagi seorang pengusaha, yaitu yang pertama, keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usahanya atau kegiatan bisnisnya. Jadi, seorang pengusaha harus mengetahui undang-undang yang berlaku terhadap usahanya tersebut. Jadi, kalau misalkan tidak tahu tentang aturannya, maka kemungkinan besar akan melanggar usahanya tersebut terhadap undang-undang yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. Jadi adanya hak, ada kewajiban. Kalau seorang pengusaha berarti adanya hak yang harus diterima. Adanya kewajiban yang harus dilakukan, yaitu contohnya kalau perusahaan itu berkenaan dengan pajak. Kewajibannya harus dilaksanakan. Jadi pajaknya harus kita bayar. Ini. Selanjutnya adalah sanksi-sanksi yang terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan. Jadi sanksi-sanksi ini kalau kita melanggar hukumnya maka akan kita terima. Makanya kita harus sangat hati-hati ya. Kalau kita membuka suatu usaha, maka kita harus berhati-hati tentang sanksi-sanksi yang akan didapatkan kalau kita melakukan pelanggaran hukum. Yang terakhir adalah manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait. Jadi dengan adanya hukum itu merupakan dasar atau merupakan pertimbangan bagi pengusaha dan juga mitranya. Tentunya dalam landasan hukum bisnis ini, yang pertama itu adalah Pancasila, yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang tertuang dalam pasal 33 dan pasal 26 ayat 2, di mana di sana ada hukum-hukum lainnya yang mengatur, baik itu hukum perdata, hukum pidana, hukum undang-undang perpajakan, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang anti monopoli, dan yang lainnya di sini ya. Sampai dengan peraturan daerah yang mengatur perusahaan tersebut ketika berada di daerah tertentu. Ada yang tanyakan? Materinya sudah habis? Pak izin bertanya. Ya, kemudian. Kan pernah itu ya ada apa namanya minuman baru yang namanya tuh Mixu gitu Pak kalau nggak salah. Nah waktu itu tuh Pram tuh iseng lihat apa halalnya, logo halalnya tuh belum ada Pak, tapi mereka udah jualan di mana-mana. Itu kira-kira gimana Pak? Harusnya itu, nah ini biasanya yang sering terjadi ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap di kita, itu izinnya belum keluar, sudah diedarkan dulu. Seharusnya produk-produk yang belum memiliki halal itu harusnya ditarik dari pasaran. Karena apa? Karena belum ada label halalnya. Itu harus ditarik dari pasaran. Kenapa? Nantinya akan membuat kerancuan di dalam penjualannya. Misalkan orang mau beli, lihat halalnya nggak ada, jadinya nggak jadi beli. Ujung-ujungnya kan gitu. Ujung-ujungnya nggak jadi beli, sehingga merugikan perusahaan itu sendiri. Biasanya perusahaan yang melakukan seperti itu adalah perusahaan yang tidak taat biasanya. Perusahaan yang senangnya hanya melanggar. Kalau perusahaan itu senang melanggar, maka kita yang mengetahui tidak ada label halalnya, lebih baik jangan dibeli dulu. Tunggu sampai dengan labelnya turun. Atau label halalnya dipasang. Itu ya Pramudia ya. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Untuk ini Bapak munculkan sebentar ya. Sebentar.
Untuk tugas yang kemarin ya, penugasan. Ini ya, dari hasil ini Bapak lihat kemarin, sudah terlihat belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Belum. Bapak. Ini ya, dari ide-ide yang sudah ada ini, menurut Bapak belum ada yang masuk sama sekali. Karena yang pertama adalah makanan, yang kedua rata-rata minuman, dan yang ketiga belum menggambarkan kebaruannya seperti apa. Contoh ya, seperti ini kita lihat misalkan Muhammad Irsal Fatahila. Sini. Kita lihat. Tidak di-download. Yang tidak di-download. Tetap. Ini punya Raden Rahayu misalkan ya. Punya kelompoknya Raden Zuhra Alia Danial. Sini. Di sini misalkan plester luka dari bahan alami. Kita lebih baik mencari dulu apakah plester luka dari bahan alami ini sudah ada atau belum. Kalau belum ada, maka kita harus lakukan. Boleh ini boleh. Ide ini boleh, tapi kita cari dulu apakah ini sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, kita modifikasi. Tapi kalau belum ada, boleh dilakukan. Dan di sini kan tidak disebutkan ya, totalnya 77.000 saja. Apakah dia dalam, ini sudah kotak ya, per kotak berarti ya 77.000 bahannya. Gitu. Ini boleh ya, boleh dilakukan ya, plester ini boleh dilakukan. Yang kelompok 8 boleh diteruskan ininya. Tapi dicek dulu ya, dicek dulu apakah ada atau tidak itunya. Sudah ada atau belum. Contoh lagi punya misalkan Yisa ya, Yisa. Punya Yisa hand clean 2-in-1. Nah, ini kan sudah ada ya. Hand clean 2-in-1 ini rata-rata sudah ada. Ini harus kita modifikasi namanya di sini. Harus kita betul-betul modifikasi. Dan namanya, kalau bisa namanya itu yang mudah diingat orang. Yang mudah diingat orang. Kalau namanya tidak mudah diingat orang, biasanya produk apa ya, produk apa ya, itu akan banyak pertanyaan. Tapi kalau namanya saja sudah mudah diingat, maka akan banyak orang yang minat nantinya. Dan banyak juga orang yang mudah mengenali produk kita. Oke, ada yang tanyakan kira-kira? Ini 2 contoh. Ada yang tanyakan? Oke ya, nanti kalau minggu depan insya Allah kita offline, akan kita betul-betul bahas tentang ide. Ada pertanyaan lagi? Untuk absensi, Bapak lihat dari ini saja ya. Ya, oke. Bapak kan itu teh buat ide teh kan bikin kelompok 8 kan dari plester ya. Kalau untuk pengerjaannya itu bagaimana Pak? Apa harus ke lab biologi apa gimana? Enggak, jadi gini kan hanya ide dulu ya. Ide dulu, idenya. Terus pengerjaannya misalkan nanti kan akan ditanya nih ya. Apakah seperti apa cara buatnya? Baru kita nanti bekerja sama dengan anak biologi misalkan untuk melakukan, ya salah satunya untuk melakukan uji lab misalkan ya gitu. Itu ya. Atau yang lainnya, dari yang lainnya. Ya Bapak, terima kasih. Oke. Ini waktunya tinggal 1 menit lagi ya.
Belum Bapak perpanjang soal itunya, apa namanya Zoom-nya. Oke, ditanyakan untuk minggu depan kita offline ya. Seperti biasa di D16 ya. Oke, kalau tidak ada lagi, baiklah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bapak. Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama ya.